Halo, selamat siang semua. Jadi hari ini kita akan belajar soal price action ya. Jadi price action ini adalah lanjutan dari materi pembelajaran kita yang minggu lalu, 2 minggu lalu ya, tentang candlestick pattern. Jadi hari ini jam 8.30 malam ya kak ya, 8.30 malam WIB itu akan ada high impact news, yaitu adalah unemployment claim atau klaim tingkat pengangguran ya, tingkat pengangguran di Amerika Serikat. Jadi kita bisa lihat dari 2 kali news yang harusnya high impact, seperti kemarin di Jumat lalu ada non-farm payroll dan juga Kamis kemarin ada CPI ya, Consumer Price Index ya, CPI, Consumer Price Index. Atau kalau misalnya kita biasanya ya, itu tuh menentukan inflasi di US. Dan juga kemarin dampaknya juga ternyata nggak besar ya terhadap pergerakan terutama di gold. Nah ini yang hari ini nih untuk unemployment claim nggak tahu nih dampaknya segede apa karena beberapa waktu lalu pernah kejadian juga ya kak ya. Jadi untuk yang di new CPI-nya malah pergerakannya nggak gede-gede amat, tapi pas di unemployment claim-nya malahan pergerakannya lebih kencang dibanding news yang harusnya lebih besar gitu. Nanti akan sedikit dibantu bahas ya dengan Mas Doni. Oke, Mas Doni. Halo, Mas Doni. Ya, halo, halo. Halo. Cek. Ya, nanti tolong kita dibantu dibahas dikit ya untuk soal high impact news-nya. High Impact News untuk malam ini ya, Mas? Iya, Oke, oke. nah, ini ya teman-teman jam 8.30 ya WIB. Nah, nanti teman-teman bisa lihat nih di investing.com ya, idinvesting.com. Nah, ini ada indeks harga bukan ya ini yang 8.30 nih yang 3 bintang. Klaim pengangguran awal. Oke, sedikit kita baca ya Kak ya teman-teman ya. Jadi klaim pengangguran awal itu di data sebelumnya, di rilis data sebelumnya itu sekitar 224.000 nih penganggurannya di US. Nah, di klaim data yang sekarang yang akan rilis di nanti malam diperkirakan pengangguran turun 3.000 orang gitu ya. 3.000 itu turun 3.000. Nah, nanti kalau memang ini terjadi, kalau memang sesuai dengan perkiraannya, kalau misalnya penganggurannya itu memang lebih rendah dibanding sebelumnya, ini kemungkinan USD akan menguat Kak. Kalau USD menguat, berarti gold itu akan turun. Itu teorinya. Itu teorinya. Gitu. Tapi memang kadang-kadang news tidak sesuai dengan teori ya. Pastinya. Nanti akan diberikan kasih lihat contohnya juga sama Master Doni. Seperti yang CPI kemarin ya. News kemarin CPI dan juga ada juga news di NFP mungkin ya. Kita ambil studi kasusnya untuk kita bandingkan ya. Master Doni bisa dibantu ya. Halo, Master Doni. Oke, ya, siap, Mas, siap. Ya oke, jadi sedikit lagi Alex infokan untuk materi yang saat ini, yang itu adalah memaksimalkan trading dengan price action. Ini adalah materi lanjutan ya, materi lanjutan dari kelas yang kemarin, yaitu candlestick ya, tentang candlestick pattern. Tuh. Nanti di sini teman-teman juga akan ketemu lagi nih, seperti contoh-contoh yang Harami, Evening Star dan lain-lain gitu. Jadi ini erat kaitannya ya, erat kaitannya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang masih kurang paham soal candlestick yang kemarin, nanti boleh juga ditanyakan kepada account manajernya masing-masing ya,
untuk dibantu diperjelas seperti apa sih materi yang kemarin itu gitu. Kalau misalnya memang masih ada yang kurang jelas. Tapi nanti kalau misalnya memang masih ada yang ditanyakan aja lagi nanti di sini bisa kita bantu jawab juga. Kita bantu refresh juga nih nanti ke materi-materi sebelumnya. Oke. Teman-teman kalau misalnya memang ada yang tanyakan dulu, boleh ya, boleh langsung di komen aja dulu di chat di komunitas, nanti kita akan baca satu persatu. Oke, dan juga nanti setelah live streaming ini kita akan ada ini ya teman-teman, form feedback. Nanti tolong teman-teman isi form feedback tersebut karena form tersebut yang akan nanti kita pertimbangkan untuk kedepannya materi apa lagi nih yang mau kita bawakan. Ataupun masih teman-teman masih ada concern apa nih soal trading seperti itu. Jadi kita akan berusaha memenuhi permintaan teman-teman soal edukasi trading ini seperti itu. Oke, sebentar lagi udah jam 3 ya teman-teman ya. Semoga nanti dari hasil sesi trading ini semoga nanti ada sinyal ya teman-teman ya. Kalau memang ada sinyal nanti akan dibantu di-share oleh Mas Tony. Jadi kita bisa nanti entry bareng-bareng seperti itu. Oke. 1 menit lagi ya. Jadi Alex minta bantu dong untuk teman-teman yang udah join supaya Master Tony semangat nih untuk edukasinya dan juga semangat untuk nanti carikan kita sinyal. Kita lihat dulu ya teman-teman ya. Jadi nanti kalau misalnya Alex ngomong Tradeway Broker, teman-teman tolong chat di grup komunitas cuan seperti itu ya. Supaya nanti kita bisa cuan bareng-bareng nih kalau misalnya ada sinyal saat live streaming ini. Oke. 1, 2, 3. Tradeway Broker. Cuan. Ayo, Tradeway Broker. Ayo dong. Cuan. Iya, oke. Terima kasih Kak Irfan. Yang lain mana nih? Aduh, nanti Master Tony nggak semangat nih untuk keluarin sinyal nih. Tradeway Broker. Oke deh kalau gitu. Terima kasih. Oke, Master Tony. Silakan untuk take over. Kita akan mulai materinya ya. Teman-teman sekali lagi kalau misalnya masih ada yang kurang paham, tinggal langsung tanyakan ya teman-teman. Nanti juga kalau misalnya memang kita nggak sempat bahas pertanyaan teman-teman live streaming ini, teman-teman bisa chat ke account manager masing-masing ya. Chat aja ke account manager masing-masing untuk dibantu ataupun di mentoring seperti itu. Oke, silakan Mas Doni. Oke, terima kasih Mas Alex. Ya, jadi di sini saya lihat baru 22 peserta ya untuk materi hari ini. Jadi mungkin kita kasih waktu ya 5-10 menit untuk menunggu teman-teman yang lain. Nah, jadi sembari menunggu, saya pengen tahu nih teman-teman yang hadir pada saat ini itu dari kota mana aja. Jadi bisa dicoba komen ya. Contohnya Malang hadir, Jakarta hadir, begitu ya. Jadi kita juga pengen kenal nih dengan peserta-peserta yang ada pada hari ini, begitu. Sambil menunggu teman-teman yang lain ya. Oh iya, jangan lupa juga ya buat teman-teman yang ingin membagikan live streaming ini, karena ini ilmunya gratis ya, materinya gratis, jadi bisa dibagikan kepada teman-teman yang membutuhkan atau yang masih sering salah dalam menganalisa ataupun yang masih sering loss dan yang masih pemula juga bisa dibagikan ya, karena ini materinya bisa untuk pemula dan bisa juga untuk tingkat menengah. Tetapi untuk ilmunya ini sangat bermanfaat nantinya bagi teman-teman. Jadi kita coba berbagi kepada traders-traders yang membutuhkan, begitu. Mungkin bantu dibahas sedikit Master soal high impact news.
untuk yang malam ini. Oke. Ya, ini ada Serang Banten hadir, Bandung Barat hadir. 2 orang doang ya yang komen ya. Yang lainnya dari kota mana nih? Ya, jadi sembari menunggu, kita akan coba membahas untuk high impact news, di mana hari ini ada 3 ya. 3 untuk mata uang USD. Yang pertama ada core PPI, month per month, dan PPI. Kemudian yang ketiga ada unemployment claims. Ya, jadi untuk ketiga data ini sebenarnya cara bacanya sama aja ya. Dan di sini juga sudah ada dijelaskan change in the price of finished goods and services sold by producers, excluding food and energy. Nah, jadi teman-teman bisa bagi yang belum paham ini news apa nanti bisa diterjemahkan. Nah, jadi untuk sekedar info ya, cara membacanya adalah sama seperti news-news pada news yang lain ya. Jadi untuk news core PPI ini jika data aktualnya itu lebih tinggi daripada ekspektasi, artinya USD-nya cenderung menguat ya. Dan sebaliknya, jika datanya itu lebih rendah daripada ekspektasi, artinya USD bakalan melemah, cenderung melemah ya. Nah, untuk yang terakhir juga ada unemployment claims, klaim pengangguran ya. Ini juga sama ya. Ekspektasinya pengangguran akan berkurang di Amerika Serikat. Nah, ini artinya USD ada kemungkinan cenderung menguat di pasar sesi AS nanti malam, begitu. Jika data yang aktualnya itu sesuai atau lebih baik. Nah, jadi untuk pengaruhnya tentu saja ya. Jadi pengaruhnya ketika USD menguat, maka XAU, mata uang seperti XAU, Euro USD, kemudian GBP USD berpotensi untuk menurun, begitu. Tetapi tidak selalu ya, teman-teman ya. Oke, jadi ini dari Kediri hadir, oke. Karanganyar Jateng hadir, oke. Cimohai. Nah, Cimohai di mana nih? Cimohai. Ada Pak Edis. Cimohai. Kemudian ada Pak Asep, Bandung. Yang lain dari mana nih, teman-teman? Sekarang udah ada 30 orang ya. 30 orang peserta hadir pada saat ini, luar biasa. Yang 30 orang dari mana saja? Bacan. Nah, ini Bacan daerah mana ya? Mungkin bisa dikasih nama ibu kota provinsinya kali ya. Maluku Utara. Nah, oke. Jadi macam-macam ya. Ada yang dari Pulau Jawa, ada yang dari Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan. Kita di sini ada banyak pesertanya dari berbagai pulau di seluruh Indonesia tentunya. Oke. Oke, jadi sebelum kita mulai, di sini saya sudah share ya teman-teman ya, untuk slide PowerPoint dari materi yang akan kita bahas hari ini. Kira-kira ada kendala, apakah tampilannya kurang besar, atau suara musiknya terlalu gede, atau bagaimana? Sebelum kita mulai nih, teman-teman bisa komen dulu ya, belum kelihatan master. Nah, ini yang belum kelihatan apanya nih, Mas Irfan? Di sini saya sudah share ya. Di sini saya sudah share untuk slide-nya, maksimalkan trading dengan price action. Untuk suara musik dikecilin. Oke, kita kecilin ya.
Nah, nggak usah pakai musik bang. Share poinnya master. Nah ini kan sudah di share nih, share screen. Sudah kelihatan belum share-nya? Musiknya kita kecilin aja ya, biar tidak terlalu sepi. Nah, oke. Nah, di sini sudah kelihatan belum untuk tampilannya? Oh iya, mungkin teman-teman bisa pilih ya. Jadi kan di sini ada dua nih. Ada share screen-nya dari Mas Alex dan dari saya. Jadi bisa dipilih ya. Nah, ini sudah nih, sudah ya. Jadi ini tinggal share screen dari saya, PowerPoint di mana slide-nya ini tentang maksimalkan trading dengan price action. Sudah kelihatan belum? Yuk dibantu jawab biar kita mulai ya. Oke, kita mulai ya. Nah, jadi di sini ada slide nih. Yang pertama ada slide tentang materi kita hari ini, kemudian yang kedua ada slide untuk trading view. Nanti kita akan coba bahas ya. Kemudian ya, ini dua ini aja ya. Oke, jadi di sini sudah ada nih slide. Saya akan coba full screen ya. Nah, sudah kelihatan ya teman-teman ya. Nah, jadi untuk materi hari ini kita akan membahas tentang trading dengan menggunakan price action begitu. Nah, jadi sekedar untuk teman-teman yang masih pemula, ini juga sangat cocok ya untuk teman-teman yang masih pemula maupun yang sudah punya pengalaman ya. Nah, jadi untuk materinya kita akan bahas mengenai pengertiannya ya. Jadi nanti teman-teman akan dikasih penjelasan apa sih sebenarnya price action ini. Kemudian yang kedua bagaimana cara menggunakannya. Setelah itu yang ketiga nanti kita akan buat kesimpulannya. Jadi setelah kita praktek nantinya di TradingView tentang bagaimana penggunaan price action, kita akan menyimpulkan apa sih yang sebenarnya bisa kita dapat dari materi ini begitu. Kemudian nanti akan ada sesi tanya jawab ya. Oke, nah jadi di sini sudah ada ya pengertiannya ya. Sudah kelihatan ya. Di sini ada pengertian dari price action. Ini masih ada yang belum kelihatan ya screen-nya ya. Sebentar ya. Nanti akan dibantu admin ya untuk mungkin teman-teman ada yang belum tahu ya untuk cara lihatnya. Yang udah bisa lihat screen-nya, coba diketik 1. Kita mau lihat nih, berapa orang yang belum bisa melihat tampilan. Iya, cuma 4 orang ya yang bisa ngelihat screen-nya. Yang lain gimana? Mungkin yang belum bisa lihat screen bisa coba keluar terus masuk lagi ya teman-teman. Mungkin belum loading kali ya screen-nya. Oke, udah semua ya. Masih ada yang belum lihat screen-nya? Oke, kita mulai ya. Kita mulai. Nah, di sini adalah yang pertama kita cari tahu dulu nih, apa sih sebenarnya price action ini ya. Nah, jadi price action adalah teknik trading dengan membaca pergerakan harga di pasar dan menggunakannya untuk membuat keputusan trading. Teknik ini menganalisis segala pergerakan aset yang didasarkan pada pergerakan tanpa menggunakan indikator. Nah, jadi intinya adalah kita bisa mengidentifikasi pergerakan harga tersebut lewat candlestick yang terbentuk ya. Seperti ini nih. Nah, jadi ini adalah candlestick time frame H1 ya. Nah, di sini bisa kita lihat nih.
eh, ini adalah candlestick buyer, kemudian ini adalah candlestick seller yang turun ya. Nah, jadi dari sini sebenarnya kita bisa mengidentifikasi nih dari satu candlestick yang ini bisa menunjukkan apakah harga masih memiliki kekuatan untuk naik atau tidak, begitu. Lewat dari bentuk candlestick. Nah, di sini kita bisa melihat candlestick yang ini adalah candlestick momentum buy ya. Momentum buy. Kenapa? Karena di sini kekuatan atau body ya, tubuh dari candlestick yang ini itu cukup tinggi. Nah, di sini bisa kita lihat nih. Nah, ini tubuhnya itu sekitar 15 poin atau 150 pips ya. Kelihatan ya? Satu candlestick dalam 1 jam itu pergerakannya 150 pips untuk XAU USD. Jadi begitu ya, kita bisa melihat atau mengidentifikasi pergerakan harga yang ada di grafik. Nah, ini contohnya dari candlestick price action. Jadi dari pergerakan harga ini kita bisa identifikasi nih, apakah harganya masih kuat untuk naik atau kuat untuk turun. Begitu. Seperti yang kita lihat untuk tren dari emas masih bullish ya. Masih sangat bullish. Jadi pergerakannya adalah naik. Ini pergerakan utama, kemudian yang ini adalah pergerakan koreksi atau pullback. Kemudian naik lagi, kemudian koreksi lagi atau pullback ya. Kurang lebih seperti ini. Jadi ini trennya bullish. Oke, kita lanjut ya ke slide berikutnya. Nah, jadi untuk teman-teman, saya pikir di sini sudah paham lah ya tentang support dan resisten. Jadi untuk support itu adalah batas bawah dari harga. Ya, jadi di sini ada penjelasannya. Area level harga di mana pada level tersebut demand cukup besar untuk menahan turunnya harga. Pada level ini harga cenderung berhenti bergerak turun dan kemungkinan besar akan naik lagi. Kemudian untuk resisten adalah batas atas, yaitu area level harga yang mana pada level tersebut supply cukup besar untuk menghentikan naiknya harga. Nah, jadi bagi teman-teman yang belum tahu support dan resisten ini sangat mudah ya. Nah, jadi untuk support itu adalah batas bawah. Contohnya ini nih. Ini adalah ada batas bawah ya. Batas bawah 1, 2. Jadi ini bisa kita sebut sebagai support. Nah, ini ya, support. Kemudian batas atas itu yang mana? Batas atas itu yang di sini. Ini adalah resisten. Ini adalah resisten. Batas atas. Nah, di sini terjadi false break. Resistennya di break, kemudian harga masuk lagi. Ini juga adalah resisten ya. Sebentar. Nah, kira-kira sampai sini apakah sudah paham? Bagi teman-teman yang masih pemula bisa di komen ya. Sampai sini paham teman-teman? Untuk membuat resisten dan supportnya. Nah, jadi ini teman-teman balik lagi ya. Ini semua kita berkaitan ya dari semua live streamingnya kita ya. Jadi teman-teman yang kemarin belum sempat join nih live streamingnya, nggak apa-apa, diikuti aja dulu. Nanti materinya kita akan ulang-ulang lagi kok gitu ya. Jadi kita akan berusaha untuk memberikan materi yang tidak banyak, tapi memang materi yang berguna gitu. Jadi teman-teman yang pengguna baru juga diharapkan jika dengan ikut materinya dipelajari dengan materi yang itu saja nanti bisa bisa dipraktekkan langsung seperti itu. Jadi ini support and resistance juga ada hubungannya dengan materi trading yang namanya supply and demand ya teman-teman ya.
Nanti kalau memang teman-teman dari ini masih ingin belajar lagi dengan supply and demand, nanti tolong diisi di form feedbacknya yang akan Alex bagikan di akhir live streaming ya teman-teman. Jadi baik lagi kalau misalnya memang teman-teman masih ada yang kurang mengerti soal resistance dan support, teman-teman bisa banget untuk konsultasikan ataupun minta bantuan kepada account manajernya masing-masing. Benar Mas Ardoni ya? Iya, benar. Ya, jadi account manager juga akan membantu teman-teman untuk trading di Tradeway lebih profitable lagi seperti itu. Oke, jadi yang masih ada yang kurang ngerti soal support and resistance boleh ditanyakan ya. Jadi support and resistance itu sedikit bisa Alex bantu, dilihatnya mungkin berbeda-beda ya. Nanti teman-teman mungkin dilihat dari M30 ataupun M15 support resistance itu bisa berbeda. Tapi saran dari Mas Ardoni, untuk support resistance yang kuat itu minimal di H1 ya Mas Ardoni ya. Iya, benar Mas Alex. Ya di 1H. Jadi teman-teman kalau misalnya nanti cari di support resistance di M15, akan kemungkinan support resistance-nya lebih sering gagal dibanding di H1 ya teman-teman. Jadi tolong diperhatikan baik-baik untuk time frame-nya juga seperti itu. Oke, jadi kita lanjut ya teman-teman ya, yang sudah paham ya. Nah, jadi ketika teman-teman sudah sudah mengetahui cara menandai support dan resistennya. Nah, kemudian teman-teman juga harus tahu kira-kira pergerakannya itu apakah masih kuat naik atau turun. Nah, jadi dari mana kita bisa tahu? Caranya adalah ketika harga menuju support, artinya kita perlu menunggu support ataupun resisten yang sudah kita tandai itu di break, ya, ditembus oleh harga. Jadi contohnya ini nih. Nah, di sini support kita lihat di break ya, tapi ternyata harga naik lagi. Jadi ini masih berperan sebagai support. Nah, inilah yang dinamakan dengan break palsu atau false break ya. Mungkin teman-teman juga udah pernah dengar ya untuk false break. Nah, jadi kemudian bagaimana sih kita bisa tahu bahwasanya harga akan naik setelah berada di level support? Caranya adalah kita bisa melihat candlestick konfirmasi. Nah, di sini konfirmasinya adalah di sini nih. Ini adalah candlestick buyer ya. Nah, ini candlestick buyer. Seperti kita lihat, kita bisa entry ketika harga pullback ke support. Di mana supportnya di sini ya. Nah, level supportnya di sini. Dan kita lihat harganya memantul ke level support. Nah, jadi harganya tidak selalu pas ya. Tidak selalu pas di angka level supportnya atau resistennya. Tapi ketika harga menyentuh level support, kemudian harga naik lagi. Karena apa? Sebagai konfirmasi adalah candlestick yang bullish yang ada di sini. Begitu. Nah, jadi begitu ya untuk level support dan resisten. Kemudian kita lanjut ke langkah-langkah analisa. Nah, jadi ini yang paling penting ya buat teman-teman ya. Setelah teman-teman sudah tahu analis identifikasi support dan resistennya, yang pertama kita lakukan untuk menganalisa market menggunakan price action adalah identifikasi trend. Ketika harga bergerak semakin tinggi dari beberapa candlestick sebelumnya, artinya trend bullish. Nah, di sini dari beberapa candlestick sebelumnya, jika kita pindahkan ke time frame daily, nah di sini kelihatan bullish ya. Jadi kita bisa melihat dari beberapa periode sebelumnya. Bisa 50 dari 50 hari ataupun 100 hari. Nah, jadi di sini kelihatan harganya naik. Benar ya? Harganya naik, artinya trennya bullish. Langkah pertama, sudah paham ya? Identifikasi tren dari beberapa candlestick sebelumnya. Tapi teman-teman juga bisa menggunakan indikator ya. Hanya saja sekarang kan kita membahasnya lewat price action. Jadi dari pergerakan harga yang semakin lama semakin naik. Nah,
Adapun harga yang ini disebut sebagai fase koreksi ya. Ini adalah fase koreksi atau fase pullback. Nah, jadi ketika pullback, harga akan melanjutkan tren bullish-nya. Begitu. Nah, sampai sini kira-kira paham atau bingung? Bisa di komen di ini ya, komunitas Tradewheel ya. Untuk ETC, nah nanti kita coba di ETC ya. Nah, kemudian untuk kedua, perhatikan level support dan resistance sebagai acuan entry dan exit dengan konfirmasi pola candlestick. Nah, artinya adalah jadi untuk trading price action ini sebenarnya teman-teman harus paham pola candlestick ya. Candlestick buyer, bullish engulfing, inside bar, 3 morning star. Jadi seperti pola candlestick yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Itu sebenarnya dasar dari untuk menganalisa menggunakan strategi price action begitu. Nah, jadi di sini kita lihat nih contohnya ya. Contohnya harga break nih, harga break resisten. Nih ya, break ya. Break up. Break atas ya. Nah, jadi di sini resistennya telah di break. Telah di break. Kemudian harganya memantul. Nah, konfirmasinya adalah yang candlestick yang ini nih, buyer. Jadi candlestick buyer sudah masuk ke level ini, di mana level ini yang dulunya resisten sekarang berubah menjadi support. Setelah harganya di sini ya, kita kasih tanda. Nah, ini nih. Jadi ketika harganya di sebelah kiri, ini masih berfungsi sebagai resisten ya. Ketika harganya sudah break, ini berfungsi sebagai support. Begitu. Nah, jadi entry-nya bagaimana? Ya, entry-nya kita bisa melihat candlestick yang terjadi di sini. Itulah yang dinamakan dengan price action. Nah, di sini kita lihat candlestick-nya naik ya. Jadi ketika pullback, kemudian candlestick-nya yang terjadi di sini adalah adanya buyer masuk. 1, 2, 3. Ada 3 buyer masuk. Artinya buyer menginginkan harga lebih tinggi lagi. Begitu. Dan kita lihat hasilnya adalah harga semakin tinggi. Itulah penjelasan dari analisa kedua. Jadi yang pertama identifikasi tren, yang kedua kita perhatikan level support dan resisten dengan konfirmasi pola candlestick. Kemudian ketiga, tentukan target dan risiko yang realistis. Nah, jadi untuk di sini targetnya berapa sih? Nah, jadi untuk targetnya itu bisa kita gunakan 1:2 risk reward minimal ya. Nah, jadi contohnya nih, kita sudah melihat adanya break dan ini clean break ya. Jadi ini bukan false break karena sudah jauh. Kemudian kita entry buy di sini. Ya, stop loss-nya. Nah, untuk stop loss-nya ini bisa kita letakkan di bawah support. Support ya. Nah, jadi untuk targetnya kita bisa menggunakan 1:2. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, jadi untuk stop loss-nya jangan terlalu dekat dengan support ya. Jadi usahakan kasih space dari support. Kita kasih space dari level supportnya untuk menghindari adanya pengambilan likuiditas di sini ya. Nah, jadi di sini kita sudah mendapatkan reward 1:2 ya. Dari contoh yang ada di sini. Tapi teman-teman juga harus siap backtest ya. Harus backtest di aset yang ingin teman-teman tradingkan. Karena setiap aset itu karakternya berbeda ya. Berbeda. Nah, kira-kira sampai sini ada yang ditanyakan? Dari 38 orang peserta, apakah ada yang ingin ditanyakan? Dari ketiga, jadi langkahnya cuma 3 ya. Analisis harga,
perhatikan level support dan resisten. Ketiga, tentukan target dan risiko. Karena kita tidak menggunakan indikator, jadi kita hanya menggunakan level support, level resisten, baik itu resisten yang horizontal atau juga yang support resisten yang trendline. Nah, untuk support resisten dan trendline itu seperti ini ya. Trendline. Nah, ini salah satu level support dan resisten yang menggunakan trendline. Nih. Jadi ini adalah support trendline. Nah, ini nih. Ini adalah support trendline. Jadi kita lihat di sini ketika harganya menyentuh support, ini ya. Naik, turun, naik, turun. Nah, jadi kita bisa enter di sini. Ketika sudah membentuk support, kita bisa enter di support trendline. Sama saja ya. Jadi buy-nya di sini. Buy-nya di sini. Ketika ada konfirmasi ya, konfirmasi yang kita sebutkan tadi yang ini nih. Konfirmasi bahwasanya buyer sudah masuk. Nah, ini kan ada nih. Nah, ini ada tiga buyer masuk. Nih, jadi di sini adalah konfirmasinya. Setelah ada buyer masuk, baru kita bisa mencoba entry buy. Stop loss-nya di bawah support, risk reward-nya 1:2. Nah, minimal 1:2 ya. Nah, di sini kita sudah mendapatkannya. Kemudian setelah itu, nah di sini terjadi juga ya resisten become support. Nah, jadi ini dulunya resisten nih, yang ini. Ini resisten become support. Nah, jadi resisten ini di break ya. Di break oleh yang ini. Harganya. Nah, kemudian kita entry-nya di mana? Nah, ketika harga sudah turun, kita sebenarnya entry-nya ada dua ya. Untuk teman-teman yang tipe konservatif, itu entry-nya setelah candlestick yang ini nih. Jam 20 ya. Berarti entry-nya di sini, stop loss-nya di sini. 1:2. Nah, yang ini dapat nggak nih? Nah, ini candlestick-nya ini nggak dapat ya 1:2 ya. Jadi mungkin 1:1,5. Nah, jadi kita bisa entry setelah ada konfirmasi. Nah, candlestick konfirmasi itu yang mana? Yang ini nih. Candlestick konfirmasi. Ya. Dari level support yang dulunya resisten. Nah, begini nih. Jadi biar aman, teman-teman bisa menunggu konfirmasi dan follow the trend. Jadi trendnya bullish, kita entry buy. Begitu. Oke, nah sampai di sini kira-kira ada yang kurang paham? Nah, jadi kita masuk ke kesimpulan ya. Nah, jadi untuk price action ini kelebihannya yaitu akurasinya ya. Akurasinya sangat bagus dikarenakan analisanya juga digunakan berdasarkan pergerakan yang terjadi saat itu. Jadi kita bisa menghindari fake news atau gosip tentang permintaan dan penawaran yang ada di berita atau hasil rilis data ekonomi suatu negara. Jadi terkadang hasil dari USD bagus, tetapi price action-nya tidak mendukung untuk naik terhadap emas atau pair lain yang bertentangan dengan USD, kemungkinan harganya akan berbalik begitu. Nah, jadi untuk teman-teman juga harus ingat bahwasanya setiap analisa itu tidak ada yang 100% berhasil. Jadi risk management dan mentality juga faktor yang sangat mempengaruhi keberhasilan trading kita di market. Oke. Sampai di sini untuk materi kita. Apakah ada pertanyaan? Boleh
Master tolong liatin di ETC katanya. ETC. Oke, kita coba pindah ya. Nah, jadi untuk ETC USDT ya. Nah, jadi untuk ETC saat ini sedang berada di resisten ya. Ini adalah resisten nih. Nah. Oke, resisten. Nah, jadi kita nunggu nih. Kita menunggu di sini apakah harga akan turun ya. Untuk sebelumnya kita identifikasi dulu trennya adalah, nah ini trennya naik ya. Kita bisa lihat dari candlestick, beberapa candlestick yang terjadi di masa lampau. Nih, ini trennya masih naik. Oke, kita identifikasi level support dan resisten. Ini adalah level support dan resisten. Ini sekarang berfungsi sebagai support ya, karena ini sudah di break seperti ini. Kemudian kita tandai. Nah, ini di break ya. Nah, jadi untuk ETC nanti kita akan menunggu peluang buy di sini. Di sini adalah harganya 31.91. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan di sini adalah menunggu konfirmasi CS candlestick buy, candlestick buyer. Nah, jadi nanti teman-teman ketika harganya di 31.91 teman-teman bisa menunggu melihat apakah setelah candlestick seller menuju ke support, apakah akan ada candlestick buyer. Jika tidak ada kemungkinan ya, jika tidak ada kemungkinan akan ke support berikutnya di sini. Ya, jika tidak ada di sini, artinya harga akan ke support yang di sini. Tapi ketika trennya masih bullish, harusnya di sini akan ada reaksi dari harga begitu. Kira-kira bisa dipahami atau masih bingung nih, teman-teman? Oke, jadi ini udah dekat area resistennya. Jadi berarti ada kemungkinan harga akan koreksi dan jadi sekarang belum boleh sell ya, Master ya? Bukan belum boleh, tapi trennya bullish ya. Oke. Jadi trennya bullish, jadi tetap kita prioritaskan buy aja seperti itu ya. Ya, lebih aman, tapi bukan berarti tidak bisa buy di sini. Kalau teman-teman mau buy di sini juga tidak tidak disalahkan ya. Jadi tidak ada yang benar dan salah sebenarnya, Mas Alex. Oke, tadi katanya ada yang EOS ya kalau nggak salah ya, ada yang minta EOS. Oke, untuk ETC kira-kira udah paham supaya kita bisa pindah nih ke aset lain. Untuk ETC USDT gimana kira-kira, apakah sudah puas? Puas bang, ganti yang lain. Oke, sekarang kita berpindah ke aset apa nih? Coba di komen ya. Komen yang paling banyak ya. Karena aset banyak ya. Ada indeks, ada forex, mata uang, ada kripto. Cuma satu orang doang guys yang komen guys. ETH cuma 2 orang doang guys.
yang komen. Yang rame dong guys. Ayo teman-teman yang modelnya tipis nih, boleh coba di ini Master, apa namanya, forex. Jadi teman-teman jangan terlalu terpaku dengan aset yang ada di XAU ataupun kripto ya. Kita kan banyak nih jadi asetnya nih. Ada yang forex juga gitu. Forex juga menarik. Jadi untuk teman-teman yang pemula dan juga modalnya minim, boleh banget coba di forex ya teman-teman ya. Boleh kasih kan Kak Master Doni, forex nih kira-kira ada aset apa yang menarik nih untuk di forex? Oke. Ini kita ikuti dari komen terbanyak aja ya, Mas ya. Forex kira-kira apa nih? Nah, ada yang kirim euro. Minimal 5 ya. Kalau 5 yang udah request euro, kita bahas euro nih. Yuk, dua lagi yang request euro, biar kita pindah ke euro ya. Jadi untuk ETC ini bisa di screenshot ya. Teman-teman bisa screenshot, atau mungkin saya akan kirimkan ya screenshotnya. Mungkin Mas Alex bisa bantu kirim ya nanti screenshotnya ke Telegram ya. Euro USD, Bitcoin. Oke. Jadi kita pindah ke euro ya. Euro. Oke. Ini dia mata uang euro terhadap USD. Nah, yang pertama kita identifikasi dulu trennya apa. Nah, jadi trennya ini sedang bearish ya. Bearish dari beberapa candlestick sebelumnya. Ini adalah candlestick bearish. Oke, clear ya. Bearish. Kemudian kita tandai level support dan resisten. Jadi untuk di time frame daily juga kita bisa lihat nih. Ini level resisten. Kelihatan ya. Level resisten. Kemudian yang ini level support. Ini nih. Nah, kelihatan ya. Jadi ketika trennya turun, kita berarti fokus di sell. Kita bisa pindahkan ke time frame H4. Nah, di sini kelihatan juga ya. Resistennya yang ini bisa kita tandai supaya untuk memudahkan kita membaca pergerakan harga. Nah, ini nih. Kita kasih tanda. Nah, kalau tampilannya seperti ini lebih mudah ya untuk dilihat ya. Nah, jadi kita bisa menunggu di sini nih. Kita bisa menunggu konfirmasi sell. Nah, ini kita kasih tanda warna merah ya. Biar sesuai. Merah untuk turun. Jadi teman-teman bisa menunggu di harga 1.0599 dengan ekspektasi harganya akan turun. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Jangan lupa stop loss-nya digunakan di sini. Stop loss. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah, kalau tampilannya seperti ini kan kelihatan bagus ya. Dimana level-level yang akan kita tunggu, entry point yang akan kita eksekusi, begitu. Nah, jadi untuk Euro USD kita bisa menunggu di 1.0599 di sekitaran resisten ya, begitu.
Oke, yang lain, apakah ada lagi yang ingin tanyakan? Untuk euro, euro bisa menunggu di 1.0599. Kemungkinan nanti malam ya, nanti malam ketika harganya ke sini, ke resisten, nanti bisa dicoba untuk sell. Jangan lupa stop lossnya diletakkan di atas resisten ataupun di atas swing high sebelumnya. Ini kan swing high nih, swing high. Yang ini swing low. Jadi bisa diletakkan di sini. Untuk RR-nya bisa gunakan 1:2 karena ternyata turun. Tetapi perlu diingat ketika tidak ada konfirmasi artinya momentum buyer kuat dari atas, dari bawah, dari sini nih. Jadi contohnya seperti ini ya. Kita akan bukan ini, bentar. Jadi di sini saya akan kasih contoh. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, jadi ketika harga naik ke sini, kemudian tidak ada candlestick seller, artinya momentum buyer kuat dari bawah, buyer, 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 artinya kemungkinan akan di break. Oke? Kemungkinan harga akan di break ketika momentum buyer kuat dari bawah. Jadi contohnya seperti ini nih. Candlestick buyer 1, 2, 3. Nah, ini kan ada candlestick konfirmasi nih, sell. Jadi bisa kita sell di sini nih. Ini contoh di harga masa lampau ya. Mana nih? Nah, jadi ketika ada konfirmasi sell, kita bisa sell di sini. Nah, untuk targetnya bisa di support terdekat atau 1:2. Nah, jadi untuk entry-nya kita bisa langsung enter di sini atau kita tunggu harga pullback ya, pullback ke sini. Baru kita sell di sini. Nah, jadi sebenarnya tidak ada aturan yang baku ya untuk entry-nya di mana, tapi kita bisa maksimalkan akurasinya dengan memahami atau menunggu konfirmasi candlestick yang terjadi dari resisten ataupun support. Begitu. Nah, jadi di sini juga ada kemungkinan harga akan turun lagi. Bahkan ada kemungkinan ini akan ditembus ketika hasil news dari USD nanti bakalan kuat atau optimis. Jadi kita sangat menjual, sangat berekspektasi bahwasanya euro terhadap USD bakalan turun begitu. Oke, untuk yang lain, apakah ada masalah atau kendala? Ayo, ada lagi yang mungkin ingin bertanya-tanya lagi nih soal apa yang masih belum berjelas gitu. Misalnya cara menggambar support dan resisten juga boleh. Ataupun masih ada yang bingung nih soal kemarin ada yang belum ikut soal ini ya apa namanya jenis-jenis candlestick boleh. Nah, ini untuk tampilan H1-nya ya. Oke, nggak ada lagi. Atau masih mau outlook market apa nih? Bisa kita bantu juga. Oke, terakhir ya. Terakhir, kira-kira eh, aset apa yang ingin kita analisa menggunakan price action? Bisa di request ya. BPJ Presiden, Master. GBP Jepang Yen ya.
Nah, di sini kita bisa melihat trennya sedang naik ya dari time frame daily ya. Dari time frame daily trennya naik, cenderung naik ya, jadi lebih banyak naiknya. Jadi arahnya lebih ke atas daripada ke bawah. Kemudian kita lihat di time frame H1 juga naik ya. Seperti biasa kita menunggu ke level support. Jadi kita tandai dulu ya. Ini level resisten sudah di break. Kemudian ini level resisten telah di break. Nah, jadi kita fokus di sini nih. Ini juga ada support kecil ya. Nah, jadi di sini kita bisa menunggu di Nah, ini false break ya. Jadi kita bisa menunggu di sini nih. Dan di sini. Nah, jadi kita bisa menunggu harga ke level support. Ini level support ya. Ini juga level support, tadi trennya bullish. Nah, jadi nanti teman-teman bisa menunggu di level support yang ada di sini. Harganya itu di 193,98 atau di 193,38. Jadi ketika di sini tidak ada konfirmasi, teman-teman bisa menunggu di bawah. Menunggu konfirmasi CS buy, candlestick buyer. Sini kita kasih ganti ya. Kita ganti warna biru. Nah, jadi ini ada dua ya. Ketika nanti di support yang paling atas tidak ada konfirmasi, kita bisa nunggu di bawah. Jadi ekspektasinya atau skenario-nya kurang lebih seperti ini. Harga support kemudian memantul atau harga ke level ini lalu memantul. Trennya sedang bullish. Nah, jadi kurang lebih seperti ini untuk GBP JPY atau GBP JPY ya. Nah, nanti akan di-share oleh Mas Alex ke grup. Saya kadang keliru cara menentukan titik support yang kuat, Bang. Nah, untuk support yang kuat itu biasanya ketika tren bullish ya. Jadi di time frame H4 itu supportnya kuat. Candle konfirmasi bentuknya apa saja ya, baik bullish ataupun bearish. Kita hanya perlu melihat candlestick-nya saja ya. Candlestick-nya buyer, candlestick-nya warna hijau, artinya candlestick buy. Itu untuk satu candlestick. Nah, untuk dua candlestick itu ada bullish engulfing. Seperti ini nih. Nih, bullish engulfing. Artinya ada dua candlestick di mana satu candlestick sebelumnya itu dikalahkan oleh candlestick setelahnya yang ini. Ya, candlestick bullish engulfing. Kemudian ada lagi yang tiga pola candlestick. Jadi seperti bullish inside up, ya, bullish inside up. Kemarin sudah kita bahas ya. Jadi buat teman-teman yang tidak hadir pada live streaming kemarin, ya mungkin akan bertanya-tanya ya, bagaimana bentuk konfirmasinya. Tapi bagi teman-teman yang setia mengikuti live streaming kita harusnya sudah lebih paham ya, atau sudah lebih jago dibandingkan yang tidak ikut begitu. Itu untuk GBP-JPY ada resisten di atas yang sudah di break buy. Apakah bisa diambil posisi buy? Ya, jadi jawabannya adalah bisa-bisa saja ya. Bisa-bisa saja diambil posisi buy. Hanya saja sesuai dengan materi ini kita harus menunggu di level support. Dan itu pun menunggu konfirmasi. Apakah di sini nanti setelah ada seller, kurang lebih seperti ini. Mana nih? Apakah nanti di sini ada buyer seperti ini?
Nah, ketika ini ada buyer di sini, artinya ini adalah candlestick konfirmasi. Tapi ketika tidak ada, yang ada malah break ke sini, breakdown ya, candlestick seller, ya artinya kita perlu menunggu di level support yang bawah, kan begitu. Nah, contohnya seperti ini nih, false break. Kita masih, artinya harga mengambil support yang di bawah sini. Nah, ini ya, artinya harga mengambil support yang di bawah, baru lanjut naik. Jadi sama juga seperti di sini. Ketika break, kemungkinan harga akan menjemput order di support yang paling bawah ini. Begitu. Oke, baik kalau memang sudah tidak ada lagi karena waktu sudah habis ya. Jadi selanjutnya apa nih Mas Alex? Ngisi formnya? Pertanyaan ya? Pertanyaan. Oh, iya boleh nih, Mas Doni. Kira-kira ada pertanyaan apa nih yang nanti teman-teman tolong dijawab dengan menuliskan email plus jawabannya ya. Jawaban yang benar nanti akan kita kirimkan kupon dan juga nanti di akhir sesi ini udah akhir sesi tolong tulisin dong Mas Doni. Kita untuk teman-teman ada kode kupon juga nih ya untuk nanti diisi di form feedback ya. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan ya. Pertanyaan pertama, apakah sudah siap? Halo, apakah sudah siap teman-teman? Bisa di komen ya. Oke, jadi pertanyaan pertama sangat gampang. Ini hanya perlu kecepatan saja ya. Siapa yang paling cepat ya? Oke, pertanyaan pertama. Jangan lupa formatnya pakai email dan jawaban. Pertanyaan pertama. Batas atas dari harga adalah? Ayo, siapa yang paling cepat? Batas atas dari harga. Jawabnya dengan menyertakan email ya teman-teman ya. Jangan cuma hanya jawab ya. Nanti sertakan emailnya juga ya. Ini kayaknya yang paling cepat menjawab ini Kak ini nih, Kak Alim Alim nih ya. Oke, berarti sudah ketemu jawabannya ya Mas ya? Ya, sudah. Yang paling cepat dan paling benar ya teman-teman. Oke, jadi untuk jawabannya adalah benar. Batas atas dari harga adalah resisten ya. Sangat mudah sekali ya. Kemudian selanjutnya, pertanyaan kedua. Batas bawah dari harga adalah, ayo siapa yang paling cepat? Jangan lupa ya formatnya ya. Disertakan email dan jawaban. Untuk komennya, untuk isi jawabannya di komunitas ya. Komunitas Tetwheel.
Oke, eh, untuk jawabannya adalah yang paling cepat siapa nih? Yang paling cepat Kak Didin ya. Yang paling ini juga nih memberikan jawaban plus email ya. Ingat jawaban plus email ya. Iya. Jangan cuma jawabannya doang. Oke, Kak Didin. Nah, ini pertanyaan terakhir nih. Oke, jadi jawaban yang benar support ya. Kemudian pertanyaan terakhir. Ayo, ayo, are you ready? Apakah Anda sudah siap? Pertanyaan ketiga. Ketika tren bullish, kita fokus mencari peluang. Ayo. Ketika tren bullish, kita fokus mencari peluang apa nih? Yo, siapa yang paling cepat? Oke, jawaban yang benar adalah peluang buy ya. Oke, Kak Lana ya. Yang paling cepat ya, Kalana ya. Kak Lana. Oke. Nah, terakhir nih, tolong kode kuponnya nih, Mas Rudi, apa nih kode kita nih? Oke, untuk kode live streamingnya adalah sebentar. Nah, kelihatan ya. Untuk kode live streamingnya adalah PA1212. PA1212. Oke. Jadi diisi nanti ya supaya teman-teman mendapatkan kupon spesial dari komentar terbaik di Google Form Feedback. Oh iya, untuk G-Form feedbacknya sudah di ini Mas Alex sudah di share. Sudah di share ya tadi ya. Iya. Oke. Jadi ini kita tarik kesimpulan dulu ya teman-teman ya yang udah ikutin dari awal. Untuk menggunakan price action ini, pertama-tama teman-teman harus review kembali tentang jenis-jenis candlestick ya, Master. Ya, benar sekali. Jadi pertama-tama harus review kembali jenis-jenis candlestick. Kedua, untuk menggunakan teknik ini teman-teman harus bisa memahami pergerakan pasar saat ini seperti apa ya. Trennya seperti apa? Apakah masih up, bullish, bearish ataupun sedang sideways? Itu basic ya, basic banget teman-teman kita harus paham seperti apa trennya. Dan setelah itu ketiga adalah trading sesuai dengan arah tren yang sudah kita tentukan. Nah, keempat yang paling penting nih, salah satu yang paling penting nih, ini keempat adalah tolong jangan FOMO ya pastinya ya, Master ya. Iya, benar sekali. Iya, tolong jangan FOMO, tolong teman-teman harus banget sabar untuk melihat pasar ya. Jangan cepat-cepat ataupun jangan takut ketinggalan. Jika memang ketinggalan momen, ya sudah, dunia tidak berakhir gitu ya. Dunia tidak berakhir dan kita besok ataupun nanti momennya pasti ada lagi. Dan juga perlu diingat, pair forex itu tidak cuma ada satu. Ada lebih dari banyak ya, ada lebih dari 10 kalau misalnya teman-teman mau cari. Di antara di kripto, di forex ataupun di gold ya, market indeks juga kita ada sampai saham. Jadi teman-teman bisa pilih salah satu aja yang kira-kira ada setup-nya seperti itu. Jadi jangan terpaku ataupun kalau misalnya pun satu momennya udah lewat, teman-teman jadi sedih gitu. Nggak usah, kita masih ada momen-momen yang lain, masih ada di pair-pair yang lain juga. Oke. Ada lagi kesimpulan yang ingin tambahkan, Mas Antoni? Ya, itu aja cukup Mas Alex. Itu aja ya.
Iya. Oke, teman-teman, kakak-kakak, terima kasih sudah join di live streaming ini. Kembali lagi, jika teman-teman ada yang ingin tanyakan, ada yang masih bingung, bisa chat ke akun manajer masing-masing ya untuk minta di mentoring, ataupun uh, bisa chat Japri juga ya ke Alex ataupun Master Doni. Nanti Master Doni tolong Telegramnya apa ya? Telegram Master Doni ya. Nanti tolong dituliskan ya Master Doni ya. Telegramnya di grup Telegram nanti teman-teman mungkin ada yang mau Japri bisa dibantu dengan Master Doni juga. Tapi kalau nanti Master Doni jawabnya agak lama, tolong jangan marah ya teman-teman ya, karena Master Doni juga ada pekerjaan yang lain. Jadi kalau misalnya memang teman-teman mau yang cepet nih jawabnya dan bisa mentoring one on one, nah itu hubungin ke akun manajernya masing-masing seperti itu. Oke, sekali lagi terima kasih teman-teman sudah join di live streaming ini. Jangan lupa nanti jam 8.30 malam WIB akan ada High Impact News. Berhati-hati teman-teman, trading selalu pasang stop loss dan take profit selalu harus ada ya. Oke, terima kasih semuanya. Alex dan Mas Doni pamit undur diri. Terima kasih, selamat sore. Oke, bye-bye semuanya.